Hai Aries, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu ya. Ini adalah pembacaan buat kamu untuk prediksi kehidupan di tahun 2025. Ini adalah pembacaan secara detail, jadi nanti kemungkinan akan panjang pembacaannya. Dan ini kan general banget ya, jadi kamu sesuaikan aja sama kondisi kamu saat kamu nonton video ini. Oke, aku akan langsung aja mulai untuk pembacaan Aries. Aku akan siapin dulu kartunya ya. Bagaimana Aries 2025? Of Cups, Eight of Swords, Nine of Wands, King of Wands, the Magician, the Lovers, okay. Five of Swords, Eight of Cups, Six of Pentacles, the World. Okay. Oke, Aries. Di tahun 2025 ini aku merasa kamu tuh lagi fokus ke percintaan kamu ya. Segala sesuatu yang kamu lakukan itu based on love. Jadi kalau memang saat ini kamu juga lagi memikirkan soal percintaan atau soal bagaimana kamu dengan dia, dengan seseorang yang ya kamu sayang, kamu care, kamu cintai, ini tuh tetap akan jadi tema utama kamu sepanjang tahun 2025. Pikiran kamu banyak fokus ke problem percintaan kamu ya. Dan ini percintaan antar pasangan. Cuman entah kenapa aku mendapat kesan ini tuh bisa bermacam-macam gitu maknanya. Bisa aja memang ini pasangan sah kamu. Bisa ini hubungannya masih pacar atau masih TTM. Tapi ini adalah seseorang yang kamu cintai dengan tulus gitu. Kamu sangat menyayangi dia. Dan kamu tahu sebenarnya dia itu juga sayang sama kamu. Apapun situasi yang ada di antara kalian. Karena ini ada challenge-nya buat 2025 itu. Kamu tuh ngerasa cinta kalian itu saling saling membebani gitu. Kamu merasa tidak bebas. Kamu merasa kadang hubungan ini tuh toksik. Kadang kamu ngerasa pengen melepaskan dia, ataupun dia juga pengen melepaskan kamu, tapi kayak kembali lagi dan lagi. Dan kamu ngerasa ini kamu ya, jadi kamu kayak ngerasa stuck di tempat soal hubungan percintaan kamu ini. Sedangkan menurut kamu dia itu bebas datang dan pergi sesuka hati dia ke hidup kamu.
ini baik pasangan atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya memang ini pasangan sah kamu ya, apalagi kalau udah berumah tangga, aku ngerasa vibe-nya juga seperti itu, ada tekanan di dalam hubungan kalian yang membuat kamu tuh nggak bebas gitu ya untuk mengungkapkan isi hati kamu, untuk bisa berekspresi, untuk menjalani hari-hari kamu tuh kamu ngerasa ada tekanan di sini gitu. Dan kamu ngerasa dia itu cuek-cuek aja, nggak terlalu mempermasalahkan hubungan yang gimana-gimana, kayak dia tuh bahkan mungkin beberapa kali kamu merasa dia tidak peduli sama kamu. Cuman yang kulihat di sini sebenarnya dia tuh sayang sama kamu. Cuma mungkin caranya aja atau karena situasi itu tadi akhirnya membuat hubungannya itu jadi agak toksik. Hai, sorry tadi kepotong azan, so aku akan lanjutin ya. Jadi ya itu terakhir tadi aku bilang bahwa kamu merasa hubungan ini agak toksik. Jadi itu adalah tantangan kamu sepanjang tahun 2025 ini ya. Dengan siapapun kamu berhubungan, terutama romance kamu ya, love life kamu. Gimana caranya kamu bisa tetap punya hubungan yang baik dan saling mencintai tanpa merasa toksik atau ngerasa tertekan dengan hubungan ini. Oke, aku akan lanjut dengan the Nine of Wands yang mendasari kenapa sih situasinya itu bisa seperti ini. Kalau aku lihat di sini antara kamu dan dia, tapi ini sih kayaknya lebih ke kamu ya. Ini Aries banget. Tapi aku lihat iya ada kalanya ini kamu, ada kalanya ini dia. Cuman kamu dan dia itu sama-sama merasa pengen menang gitu, pengen menang sendiri di dalam hubungan ini. Jadi kadang hubungan ini tuh berasa seperti kompetisi. Kamu pengen sesuai dengan mau kamu dan dia pun pengen sesuai sama maunya dia. Banyaknya perdebatan, pertengkaran, meskipun ini justru banyak yang soal hal-hal kecil gitu ya. Hal-hal kecil tuh seperti ini misalnya. Kebiasaan-kebiasaan kita itu akan membentuk diri kita, apalagi kalau dalam hubungan. Misalnya seperti sesimpel bagaimana kita naruh sabun di kamar mandi. Atau bagaimana cara kita membuang sampah. Ini akan terkesan kecil dan sepele, tapi bisa menjadi besar dan menjadi pertengkaran kalau misalnya tidak ada rasa saling memahami atau memaklumi kebiasaan masing-masing. Atau misalnya dia itu ada orang yang suka jalan nih ya, tapi kamu ada orang yang suka di rumah, atau sebaliknya kamu adalah orang yang suka jalan dan dia adalah orang yang suka di rumah. Jadi kalian berdua harusnya kompromi gimana sih enaknya nih ya buat ada di tengah-tengah situasi kepribadian kalian yang memang berbeda. Dan ya itu juga mendasari ini kamu ngerasa tertekan tuh karena itu gitu. Aku lanjutkan ke kartu berikutnya, ini ada King of Wands. Ini adalah masa lalu kamu. Sorry kalau masih kedengaran azan ya atau suara dari luar, karena rumahku depan masjid guys. Oke, aku akan lanjut. Jadi di masa lalu itu adanya pertengkaran itu tadi, dan ini masih ada terjadi banyak pertengkaran atau perbedaan pendapat yang terjadi di sepanjang 2025. Dan kamu ngerasa dia itu egois gitu. Kamu merasa dia itu orang yang sangat keras kepala gitu. Kamu ngerasa kamu tuh orang yang keras kepala, dan bahkan dia lebih keras kepala daripada kamu. Itu yang terjadi di masa lalu ya, dan itu mempengaruhi hubungan kamu dan kehidupan kamu di 2025 ini. Bagaimana
kerasnya dia, bagaimana kerasnya kamu ya dalam menjalani hidup, itu sangat berpengaruh gitu. Aku ngeliat kamu bahkan ingin kembali seperti dulu. Nah, kenapa ada beberapa yang seperti itu ya? Kayak King of Wands ini Aries banget. Cuman ini ada di masa lalu gitu. Aries yang saya bacakan di 2025 ini lebih kalem daripada sebelumnya, daripada tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Mungkin banyak kejadian yang membuat kamu itu merasa harus menurunkan ego kamu. Cuman kadang kamu ada rasa kangen terhadap diri kamu yang lama ya, kamu yang fokus gitu ya terhadap diri kamu sendiri, kamu yang self love-nya tinggi, kamu yang bersemangat, kamu yang ceria gitu ya, kamu yang berani. Dan terkadang ketika berurusan dengan percintaan kamu di tahun 2025 ini, kamu merasa diri kamu yang itu tuh hilang gitu, atau memudar lah. Mungkin nggak sepenuhnya hilang ya, karena ini sih karakter kamu, tapi agak memudar karena kamu jatuh cinta gitu. Kamu mementingkan perasaan kamu mementingkan hubungan kamu, sehingga kamu tidak menjadi diri kamu sendiri selama ini atau di 2025 ini. Oke, aku akan lanjut ke kartu berikutnya. Ini ada The Magician. Bagaimana yang terjadi ke depannya di hubungan kalian ya? Aku ngelihat sih sebenarnya kayaknya masih passing dari kamu dan dia itu saling manifesting satu sama lain. Hubungannya masih akan tetap seperti ini gitu ya. Masih fokus ke percintaan di kehidupan kamu nih. Aku akan ngomong ini lebih ke mungkin warning ya, berhati-hati terhadap apa yang kamu doakan, apa yang kamu manifestasikan, karena apapun itu bisa terjadi di 2025 ini dengan lebih cepat, terutama di hubungan percintaan. Jangan sampai kalau misalnya kamu nggak suka sama orang atau kamu ngerasa tersakiti, terus kamu nyumpahin dia gitu ya, itu bisa terjadi, dan itu kamu kayak diperlihatkan itu terjadi di hadapan kamu gitu, atau ada aja berita yang ya pokoknya kamu tahu bahwa hal ini tuh terjadi. Kan itu kayak buang-buang energi dan tenaga ya sebenarnya. Kan lebih baik, maksud aku, buat hal yang lebih positif di dalam hidup kamu. Cuman entah kenapa aku tadi merasa ada beberapa yang seperti itu, kayak kamu sakit hati dan akhirnya nyumpahin seseorang. Dan itu bisa terjadi. Impian-impian kamu yang kamu rencanakan dari kemarin-kemarin itu bisa terjadi di 2025 ini. Bisa terjadi dengan cepat. Terutama kamu yang pengen juga bebas ya dari hubungan toksik ini. Kalau misalnya kamu memang menginginkan itu dengan sungguh-sungguh ya, kayak pengen udahlah udahan aja di hubungan yang nggak jelas seperti ini, itu juga bisa terjadi. Meskipun kamu kulihat deep down itu kayak masih agak ini ya, agak 50-50 gitu. Kayak yang kamu pengen udahan, kayak yang kamu ngerasa kamu terlalu sayang dia, jadi ya pengen bertahan di hubungan seperti itu. Lanjut, kartu berikutnya ada Lovers. Ini sebenarnya apa yang paling kamu inginkan terjadi ya di 2025. Aku ngeliat beberapa dari kamu pengen merit, entah kenapa ya. Congratulations kalau misalnya ini memang bisa terjadi. Ada beberapa yang pengen ya tetap pacaran, tetap bersatu dengan orang ini meskipun nggak, aku melihat kamu pengen kalau kamu tetap bersatu dengan dia, tapi hubungannya tuh baik seperti dulu itu, masih baik-baik aja, masih dia sweet ke kamu juga masih perhatian ke dia, jadi kayak first love ya. Aku ngeliat kamu pengen kembali ke masa-masa awal
kamu kenal sama dia atau deket sama dia dan itu menyenangkan buat kamu pengen semua baik-baik aja di hubungan percintaan kamu, itu sih yang kamu inginkan. Tapi kalau aku lihat kartu-kartu ini sih nggak semua yang kamu inginkan tuh bisa terjadi ya. Itu sebenarnya wajar-wajar aja. Oke, lanjut. Ini ada Five of Swords. Bagaimana kamu melihat dirimu sendiri di tahun 2025 ini? Ya, tadi aku sempat ngomong soal kamu kangen dirimu yang dulu, yang King of Wands ini tadi. Dan ini memang kamu melihat dirimu yang sekarang tuh kayak banyak overthinking, banyak memikirkan sesuatu ya, terutama percintaan, banyak galau dan banyak diam karena overthinkingmu itu. Kalau kamu yang dulu tuh lebih banyak take action gitu ya, udah pokoknya ayo dulu gitu, ayo berangkat dulu, ayo lakukan dulu, untuk gimana ya kita pikirin belakangan gitu. Kalau misalnya kamu udah yakin sama sesuatu, kamu pasti seperti itu. Tapi di 2025 ini kamu merasa kamu kehilangan diri kamu yang seperti itu. Kamu menjadi lebih banyak mikir, kamu jadi overthinking, kamu jadi kurang action karena kamu merasa diri kamu banyak tersakiti dan itu mempengaruhi banyak aspek di kehidupan kamu. Jujur aku melihat ya, kamu banyak menangis di 2025. I'm sorry to say ya. Meskipun aku ngeliat beberapa ada yang happy, tapi ya ada banyak tangisan juga yang akan keluar di 2025 ini. It's okay to cry ya. Aku nggak akan bilang menangis itu sesuatu hal yang buruk. Karena hidup ini tuh dua sisi gitu guys. Jadi kalau memang kamu pengen menangis, keluarin aja daripada itu kamu pendam dan akhirnya malah jadi penyakit gitu. Oke, aku lanjut ke Eight of Cups. Ini bagaimana sekeliling kamu melihat kamu di 2025. Lihat mereka melihat kamu banyak bersedih ya, banyak murung. Cuman aku tetap melihat mereka itu nggak benar-benar tahu kamu seperti apa. Jadi banyak yang kamu sembunyikan dari mereka dan mereka tahu itu. Mereka merasa kamu tidak jujur terhadap mereka, mungkin tidak 100% jujur. Ini bukan soal pasangan ya, ini lebih ke lingkungan pertemanan kamu atau teman-teman kerja atau keluarga kamu. Mereka ngerasa kamu tuh banyak beban, tapi kamu pengen memikul semua beban kamu sendirian gitu, seolah-olah kamu tuh kuat. Padahal enggak gitu, karena mereka tahu kalau kamu misalnya lagi menangis atau kamu lagi bersedih, itu terlihat di ekspresi kamu yang tidak seceria biasanya, dan mereka notice itu sih sebenarnya. Oke, aku akan lanjut lagi ke ini adalah Six of Pentacles. Ini adalah harapan kamu ya, harapan dan ketakutan kamu untuk di 2025. Aku sih lebih melihat kamu tuh pengen dikasihi, pengen disayang, pengen diberikan sesuatu, pengen diberikan apapun ya sama orang-orang yang terutama kamu sayang. Kamu juga kayak berharap keuangan kamu membaik di 2025. Kamu kayak berusaha juga untuk memupuk keuangan kamu supaya lebih baik, meskipun kamu lebih konsen ke percintaan tadi, tapi ini kamu justru berharap kamu bisa menjadi kamu yang dulu dan bisa membuat yaitu keuangan kamu lebih baik, kamu bisa ngasih banyak orang dan kamu bisa bekerja sama dengan banyak orang, kamu bisa mendapatkan lagi effort kamu gitu ya. Jadi kayak aku ngelihat kamu berharap untuk bisa bertumbuh kembang menjadi lebih baik di 2025 ya, siapa yang enggak gitu. Cuman ini lebih ke soal materi sih yang aku lihatnya, dan ada ketakutan kamu juga di situ bahwa kamu tidak tercukupi, dan di sini dibilang kalau materi nggak usah khawatir bahwa materi akan selalu tercukupi buat
kebutuhan-kebutuhan kamu di 2025 ini, selama kamu tetap berusaha untuk fokus ke sana ya. Oke, kalau misalnya nggak ada apapun yang luar biasa gitu ya, ada outcome yang bisa terjadi ya kalau misalnya tidak ada yang berubah atau tidak ada ya dari force major gitu ya di bacaan ini. Kulihat kamu punya banyak fans. Itu yang muncul di aku pertama waktu lihat the word card ini. Beberapa dari kamu ada yang pindah tempat tinggal atau akan sering berpergian di 2025. Ada yang punya kesempatan ke luar negeri, tapi ya ini nggak semua ya, tapi semoga aja ada. Dan kamu lebih fokus ke dirimu sendiri. Yang berharap perpisahan dengan seseorang, ini bisa terjadi juga di 2025. Kulihat sih ya, kamu lebih banyak sendirian. Tapi entah kenapa ketika kamu sendirian ini justru kamu banyak fans gitu. Tapi kamu kayak nggak pengen memperdulikan mereka, fans kamu ini. Kayak kamu lebih pengen ya fokus ke diri kamu sendiri dan mungkin karir kamu dan juga percintaan kamu. Ada beberapa yang LDR juga ya sama pasangan, jadi mungkin ini bisa terjadi. Itu juga mungkin yang membuat kamu ngerasa agak berat dalam hubungan kamu gitu. Ada sesuatu yang berakhir juga di 2025. Jadi ya bisa siap-siap lah. Oke, itu prediksi buat kamu. Aku akan lanjut ya, singkat aja. Bagaimana pesan semesta buat teman-teman Aries di tahun 2025? Pesan semesta banyak sekali. Keeper of Pace, Keeper of Journeys, Keeper of Follow Through ya. Ini sih aku ngeliat itu tadi ya, baru aja aku sampaikan, beberapa dari kamu ada yang banyak melakukan perjalanan di 2025 ini. Ini fisik ataupun development ya. Lihat kamu tuh banyak pengen tahu diri kamu sendiri, pengen lebih mengembangkan diri kamu. Terus ada yang merasa pengen mengetahui rahasia kehidupan. Ada yang merasa bahwa kamu ada yang menuntun untuk suatu jalan tertentu. Dan ya, kalau misalnya kamu memang tertarik untuk mempelajari kehidupan gitu ya, belajar aja. Mungkin 2025 ini memang saat yang tepat buat kamu mengalihkan fokus kamu yang awalnya memang terlalu terfokus ke percintaan, kembali ke diri kamu sendiri dan pengembangan diri kamu. Bukan berarti kamu nggak fokus ke percintaan ya, karena aku ngeliat itu tetap akan jadi tema utama kamu di 2025 ini. Cuman lebih ke apa aja yang bisa kamu lakukan selain kamu overthinking tadi ya untuk masalah percintaan kamu. Aku ngeliat juga kayaknya overthinking kamunya akan menghasilkan suatu hal yang kamu akhirnya merasa udah deh pasrah aja dengan jalan yang ada. Karena ketika kamu pasrah, kamu jadinya lebih bisa melihat jalan apa yang bisa kamu ambil step by stepnya itu seperti apa. Memang kadang kita nggak bisa lihat terlalu jauh. Misalnya ujungnya tuh gimana gitu ya. Aku tuh paling sering ditanyain ujungnya tuh gimana. Dan di 2025 ini kamu mungkin nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau kamu yakin terhadap jalan kamu, kayak kamu akan ditunjukkan satu langkah ke depan seperti apa, 2 langkah ke depan seperti apa. Kalau kamu melangkah ya kamu akan tahu bagaimana
kelanjutannya gitu. Tapi kalau kamu diam aja, tidak mengambil langkah dan nggak berani untuk melangkah lebih lanjut ya, dan stuck di pikiran kamu sendiri, ya kamu nggak akan pernah tahu ujung ini akan mengarah kemana gitu, dan akhirnya kehidupan kamu bisa stuck gini-gini aja. Dan kurasa teman-teman Aries bukan seseorang yang seperti itu ya. Oke. Pesan semesta terakhir buat teman-teman Aries tahun 2025. Go for it, yes, go for it ya. Yang tadi aku ngomongin, apapun yang kamu pengen lakukan, pengen kamu cita-citakan, pengen kamu pelajarin di tahun ini 2025 ini, lakuin, jangan ditunda-tunda lagi, dan jangan terlalu banyak berpikir, karena satu langkah itu sangat berarti untuk langkah-langkah berikutnya. Oke, gitu aja dari aku untuk teman-teman Aries. Please like videonya kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu nggak suka, share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa, bye bye.